Halo semuanya, selamat datang di Anjir Anggi Ngobrol Jelajah Inspirasi. Bareng aku Anggi yang bakal nemenin kalian ngobrol santai sambil keliling Bandung. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita temuin tapi mungkin jarang kita sadari. Kira-kira apa ya? Copywriting. Yap, tulisan-tulisan singkat yang bisa bikin kita tertarik sama suatu hal atau mungkin bisa langsung bikin kita check out tanpa pikir panjang gitu. Atau mungkin juga tulisan-tulisan singkat tapi makna yang disampaikannya tuh dapat gitu. Nah, sekarang aku lagi OTW jemput bintang tamu kita hari ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang copywriter yang bekerja di salah satu perusahaan lokal di Bandung, dan kita bakal bahas seputar dunia copywriting. Jadi siap-siap kita gas ngobrolnya sambil jalan. Kita sudah dekat sama bintang tamu kita kali ini. Halo, Aldi. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, apa kabar Anji? Sehat Kaldi. Aduh, gimana? Ini ngalangin ya. Oh iya bener. Oke. Mari kita jalan dulu ya. Oke, boleh, Ada boleh. mobil di belakang. Mantap banget ya. Kak Aldi, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng aku sekarang. Oke, sama-sama. Aku juga senang bisa ngobrol sama Anji. Bisa aja. Apalagi di Sumarekon, walaupun Aduh. panas ya nggak apa-apa ya. Ini agak panas banget sumpah. Bener ya. Aduh. Kak Aldi, boleh kenalan dulu dong, kenalan sama Oke. teman-teman di rumah. Halo teman-teman, nama aku Aldi Nur Sofian. Aku lahir di Bandung dan saat ini pekerjaan aku sebagai copywriter ya di sebuah yayasan. Oke, karena aku sekarang tuh sama teman-teman penasaran nih seputar copywriter dan Ya, copywriting gitu. Jadi Kak Aldi, Ya. mohon banget jawablah pertanyaan mahasiswa ilmu komunikasi semester 5 ini yang sangat penasaran dengan copywriter Oke. itu. Jadi kan ilmu komunikasi, kita sebagai mahasiswa Ilkom belajar tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Betul. Dan itu ada hubungannya dengan dunia copywriting. Nah, apa hubungannya atau apa korelasinya pesan yang kita buat secara verbal atau nonverbal, nanti kita kemas pesannya itu biar lebih singkat lagi, lebih clear to the point, dan tentunya disesuaikan dengan audiens di sebuah brand atau klien tertentu begitu ya, Oke. disesuaikan. Nah, kenapa harus disesuaikan? Karena itu adalah sebagai segmentasi gitu. Jadi biar enggak terlalu general kita buat pesannya. Oke, Gitu, biar Ci. sesuai Iya, gitu sama si betul. perusahaannya. Iya betul. Oh, kedengarannya sulit ya, Kang. Betul, karena memang pekerjaan copywriter tuh gak sekedar nulis kata-kata, enggak. Kita melakukan riset, kita melakukan apa ya, pendalaman, approaching sama klien atau perusahaan yang kita kerjakan gitulah gitu. Banyak banget lah pokoknya. Penyesuaiannya juga pasti susah banget Iya ya, Kak? betul. Oke. Nah, gimana nih awalnya Kak Aldi? Kan Ilkom tuh banyak ya penjurusannya. Ya. Gimana awalnya Kak Aldi bisa menjurus ke aku mau jadi copywriter gitu? Oke. Awalnya tuh nggak sempat kepikiran aku akan apa ya, berjalan di karir sebagai copywriting, enggak. Nah, waktu kuliah tuh ya udah kayak berjalan sebagai mestinya aja, kita ikutin ini yang disarankan oleh dosen wali, Dosen, matkul-matkul ya. ini ya udah. Oke. Tapi apa sih maksudnya faktor yang mempengaruhi aku sekarang jadi copywriting adalah karya-karya di luar perkuliahan begitu Ji.
kayak bikin gimana? puisi, artikel, Oh. mengerjakan proyek-proyek. Berarti Kaldi emang suka nulis. Iya, kebetulan Oh. begitu. Kebalikan sama aku berarti yang nggak suka nulis, karena Iya. nulis tuh benar-benar susah menurut Betul, aku. betul. Kalau nggak ada apa ya, insight atau tujuan tuh susah banget. Mm-mm. Berarti sejak kapan Kak Aldi mulai suka nulis atau mulai nulis-nulis gitu? Aku mulai nulis-nulis tuh di semester 3 waktu Mm-mm. aku apa ya, pertama gabung-gabung. Ada penjurusan juga ya di semester 3 tuh? Apa semester 5 ya? Enggak, di semester 5 kalau Oh, penjurusan. tapi udah mulai suka nulis dari semester 3 ya? Iya, betul. Karena memang di samping hobi juga dan aku juga ingin apa ya, hidup untuk berkarya. Begitu. Keren banget ya kakak tingkat yang satu ini. Nah, apa sih tulisan pertama Kak Aldi? Waduh, tulisan pertama. Masih inget nggak kira-kira? Apa ya? Pokoknya aku disuruh sama salah satu dosen di Ilkom, ada tugas tuh, disuruh nulis tentang artikel grooming, kayak perawatan gitulah. Oke. Dan aku menyesuaikan konteksnya untuk laki-laki. Ya udah aku tulis kayak grooming gitu. buat seorang pria, apa kayak dari rambut, merawat halis, mata, ya kayak skincare dan sebagainya gitu. Aku ingat Iya banget sih. itu, dan itu seru banget, aku pakai perasaan banget habis itu satu-satu. Sampai pakai perasaan Iya ya. dong, karena itu tulisan pertama panjang dan bangga tentunya. Waktu zaman Kak Aldi udah ada AI belum sih? Kayaknya belum deh. Oh, Mungkin berarti, ada ya, cuman berarti nggak. bener-bener mikir sendiri gitu. Iya betul, dulu itu kayak natural banget, organik banget. Apa keren yang sih. aku keluarkan dari pikiran, ya udah gitu loh. Keren banget sih. Ini jujur aja aku pakai AI aja tuh masih pusing gitu, Masih apalagi bingung ya? tanpa AI gitu. Iya, Aku iya, udah paham. tidak bisa hidup tanpa AI. Aku paham kok, aku paham. Nulis promnya sampai dipaksa-paksa, harus gini, harus gini. Jangan kayak gitu. Coba kata-katanya lebih jangan baku gitu. Aduh, maaf ya, ini membuka aib sendiri Tidak sebenarnya. apa-apa, saya juga begitu kalau lagi mentok. Nah, berarti copywriter ini udah menjadi passion Kak Aldi atau gimana? Kalau disebut udah jadi masih passion, coba-coba gitu? ya karena aku bangun sendiri gitu passion ini, Ji. Karena waktu kuliah itu nggak sempet kepikiran seperti yang aku bilang tadi, karena kayak unexpected aja gitu loh. Oh, Tiba-tiba. suddenly jadi copywriter gitu loh. Jadi emang kayak udah dijalanin gitu, Iya, udah ada jalannya dijalanin gitu. dong. Siapa yang jalanin? Kak Aldi dong. Oh iya betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, buat aku yang gak suka nulis-nulis gitu, sebenarnya copywriting tuh apa sih Kak? Copywriting ya, oke. Copywriting itu kalau menurut aku nih adalah sebuah seni menulis pesan untuk mempengaruhi pembeli, konsumen atau audiens yang dituju. Agar apa? Agar bertindak sesuai apa yang kita mau gitu. Oh, kayak apa ya namanya teh? Namanya tuh nyuntik audiens gitu. Nanti audiensnya bisa membius audiens, bisa mengarahkan, bisa. Beda berarti sama tulisan-tulisan biasa. Beda banget, soalnya nanti bakal banyak lagi tuh dari writing gitu ya, atau writer kan ada content writing, ada SEO writing, ada UX writing, banyak banget dan itu beda banget konteksnya. Oh, jadi copywriting tuh nggak bisa asal nulis gitu? Nggak bisa. Oke. Terus kenapa biasanya tuh copywriting tuh pendek-pendek ya? Oke. Itu tuh apa karena zaman sekarang males baca atau emang ada makna Ya, tertentu paham. gitu? Oke, kenapa copywriting tulisannya pendek-pendek? Karena apa sih, semakin clear pesan yang kita buat untuk audiens, semakin jelas dan semakin apa ya, keterbacaannya sangat tidak membuat dahi mengkerut, apa ini, nah itu semakin efektif pesannya, Ji. Gitu. Biar to the point To the mungkin point, ya gitu. betul. Tapi kalau to the point gitu, apakah pesan yang ingin disampaikan tuh bisa tersampaikan semuanya? Biasanya pesan singkat yang digunakan seorang copywriter itu buat headline-nya, Ji, kayak buat hook-nya gitu loh. Gitu ya. Nanti ada lagi tuh anatominya ke body copywriting dan ke call to action begitu. Berarti copywriting tuh emang nggak ditujukan untuk semua info tuh ada di situ gitu, Iya, tapi enggak. ada ditujukan ke yang lain juga gitu. Betul, karena kita sebagai copywriter meng-highlight unique selling point-nya apa yang dibutuhkan mereka, bukan apa ya,
kita terlalu fokus menjual fitur, tapi apa solusi dan manfaatnya mereka. Jadi kita tulis sesingkat mungkin. Boleh kasih contoh? Boleh. Aku pernah buat campaign yang alhamdulillah cukup winning ya. Waktu ada program Yatim Bisa namanya. Padahal itu masih waktu opening gitu ya, masih waktu awal lah. Tapi karena aku buat copy headline seperti ini, from zero to hero, jadi yatim harus pro. Nah, itu headline-nya. Jadi mungkin audiens melihat itu jadi salpok lah ya. Jadi pengen mencet apa ini, dan akhirnya donasinya banyak sampai ratusan juta. Oke. Berarti main di kata-katanya itu Betul, ya? betul. Dan itu aku buat itu nggak kayak sejam beres, sehari beres, enggak, itu seminggu full riset. Oh, untuk kata-kata yang Iya, sesingkat betul. itu tuh Sesingkat risetnya itu bisa risetnya seminggu loh, lebih ya? seminggu lebih. Betul sekali. Aku harus mewakili kata-kata apa yang positif, bahagia begitu. Yang cocok, yang nyambung Betul. gitu ya, yang selaras Iya, iya. gitu. Aku kira tuh bikin kata-kata sesingkat itu tuh bisa dengan waktu yang sesingkat itu juga. Singkat saja. Ternyata tidak sesingkat itu. Tuh, Camkan yang mau jadi copywriter, risetnya harus lama gitu. Terus kan sekarang tuh ada generasi XYZ dan baby boomer mungkin ya. Nah, ada perbedaan gaya penulisan nggak sih buat generasi Z gitu? Karena biasanya generasi Z suka beda dari yang lain gitu ya. Betul. Ada. Apa ya? Perbedaan tone of voice ya namanya. Itu menjadi challenge juga buat aku, Ji. Kenapa? Tone of voice itu apa ya? Tone of voice itu adalah perbedaan penggunaan kosakata buat audiens tertentu gitu loh. Contohnya nih, aku kasih contoh dulu. Buat Gen Z kayaknya lebih suka dipanggil kamu atau guys gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau boomer atau generasi 90-an sukanya dipanggil Anda, kalau enggak lebih serius dan formal gitu. Nah, apa yang jadi challenge-nya? Jadi ada perbedaan buat format iklan. Jadi aku harus buat 2 format iklan. Yang satu buat Gen Z yang kayak casual gitu, cheerful, yang satu yang serius dan memang menjual banyak fitur secara spiritual gitu. Berarti si perusahaan juga tergantung sama target pasarnya ya. Kalau misalkan betul. target pasarnya dari berbagai generasi, kayak Kak Aldi tadi berarti harus bikin beberapa copywriting yang berbagai generasi juga. Drafting namanya, nanti kita buat testing mana yang lebih cocok. Makanya ya beginilah copywriting gitu. Apa nggak burn out gitu Kak Aldi bikin kayak gitu? Pasti sih ya mungkin nggak burn out karena ya di satu sisi aku suka nulis juga. Yang paling penting kenapa aku suka riset, jadi aku bisa dapat insight baru gitu loh, angle baru. Ya kalau burnout pasti pernah kayak dikejar deadline gini wajar lah, dunia kreatif juga sama seperti itu, banyak teman-teman yang pasti merasakan. Pasti. Terus berarti copywriting tuh pasti ada rumusnya ya? Ada maksudnya kayak teknik-teknik atau apa ya namanya? Iya, taktik-taktik. Formula kayak gitu. Nah, itu tuh gimana tuh? Boleh dijelaskan sedikit? Oke, boleh. Di copywriting juga ada yang namanya formula. Namanya tuh ada AIDA, ada 4U, ada FAB, banyak lah pokoknya. Itu kayaknya aku belajar di Ilkom. Oh ya, benar. Tahu juga Enji. Tapi lupa. Maklum lah, nanti kita hafalin lagi ya. Gampang. Ya intinya ada. Tapi tidak jadi patokan yang fix banget gitu loh. Itu cuma jadi guideline aja buat kita mempermudah cari angle baru gitu. Itu tuh apa ya, ada misalkan kalau kita mau bikin copywriting buat Gen Z pakainya apa gitu, apa atau gimana, buat Gen Z misalkan pakai apa, atau itu tuh rumus yang kalau mau bikin copywriting apapun harus pakai itu gitu. Oke. Jadi si formula yang tadi aku sebutin itu berlaku buat berbagai kalangan. Yang penting mah apa, kosakatanya aja sesuaiin gitu loh. Mainin katanya aja yang disesuaikan. Rumusnya mah pasti tetap fix itu. Gitu. Nah, aku tuh penasaran banget, kira-kira nih kalau Kak Aldi dikasih tugas sama perusahaan bikin copywriting tentang apa ya, tentang apapun lah. Terus apa hal pertama yang Kak Aldi lakuin? Yang paling pertama aku baca brief penuh dulu. Apa objektifnya, tone voice yang akan digunakan. Ya gitu betul. Terus apa namanya tuh objektifnya selling kah?
awareness kah atau consideration. Nah, itu iya. sangat berbeda. Itu ada soalnya. jenis-jenisnya juga berarti ya, Kak? Betul, ada 3 tahap marketing funnel dalam copywriting. Gitu. Mm. Nah, setelah itu baru riset dan mengerjakan kopinya. Biasanya Kak Aldi tuh risetnya dari mana sih? Lihat apa gitu, dari siapa? Oh, banyak Apa sekali. tiba-tiba ting ada gitu? Nah, kalau ting itu kalau hoki aja. Kalau hoki aja. Betulan, kalau kita udah punya insight-nya baru tuh enak. Tapi kalau sesuatu hal yang baru banget, contohnya nih, Aldi kan nggak terlalu mengikuti fashion atau skincare wanita gitu. Ketika disuruh mengerjakan copywriting di situ, nah tentunya itu dari nol lagi, belajar lagi, riset lagi, ke teman-teman cewek kah, ke influencer kan, nonton video-video kayak gitu. Jadi challenging banget, tapi rame sih. Asik, karena suka, karena passion. Kalau aku yang ngerjain udah misuh-misuh di SG itu. Aduh guys, pusing banget gitu. Cari teman terdekat buat curhat. Ya, betul. Terus kira-kira pernah nggak sih Kak Aldi bikin copywriting ngikutin tren yang viral tapi malah nggak rame gitu? Pernah. Itu pernah banget kealamin beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi si campaign yang aku kerjain itu adalah masih tentang anak yatim. Cuman kosakata yang aku pilih Gen Z banget. Kayak Gen Z atau Gen Alpha banget. Soalnya nyari engagement yang gede lah, harapan aku di situ. Ternyata waktu kita monitoring campaign itu malah ya kurang winning lah, kurang optimal. Karena nggak sesuai, karena benar-benar harus mengikuti brand guideline yang kita punya, yaitu ya kita punya targetingnya orang tua 30 ke atas gitu. Jadi nggak sesuai, gak relevan gitu Ji. Berarti itu pelajarannya kita kurang riset berarti. Betul. Kadang kita juga harus tahu juga momen juga. Dan tahu brand kita juga sendiri. Berarti risetnya bukan bakal, emang lama banget ya. Riset Iya, ini, betul. riset itu. Betul. Belum mikirin kata-katanya, nyusun kata-katanya. Belum mikirin kira-kira apa yang cocok, siapa yang bakal baca itunya nanti gitu. Betul sekali. Dan itu tuh proses menulis copy itu ada beberapa stage of copy editing namanya tuh. Jadi kita yang pertama nulis raw copy dulu, mentah dulu sebanyak mungkin. Nah, yang kedua itu nanti kayak outputnya gitu. Iya. Draft aja kita buat draft copy. Nanti kita yang kedua nih, tahap kedua di editing lagi, dikerucutkan lagi, kita lebih fokus lagi. Tapi nggak sampai beres itu, ada tahap ketiga. Nanti tahap ketiga tuh testing. Testing itu kita diamin sehari, nanti besoknya kita baca lagi. Biasanya kan pasti beda gitu. Kok aku nulis ini. Kayaknya kurang cocok, aku ganti kata yang ini dengan ini gitu loh. Nah, itu di testing sama diri sendiri. Nanti juga ada di testing sama orang lain gitu. Itu tuh biasanya deadline ngerjain itu tuh berapa lama dari perusahaannya? Biasanya ada dibagi lagi sih Ji, ada 3 level. Biasanya low campaign, medium campaign, dan high campaign. Kalau yang low tuh biasanya sehari 2 hari beres. Gitu. Yang medium biasanya seminggu. Nah, yang gede ini yang paling puncak, yang high biasanya sebulan. Itu tuh project sendiri atau bareng-bareng sama teman-teman? Ada teman-teman copywriting yang lain juga. Kita kan di copywriting kan kita sharing kreatif gitulah, ada timnya juga. Yang pasti of course kita brainstorming. Brainstormingnya bareng-bareng, ngerjain tugasnya tetap sendiri. Iya betul. Gimana lagi ya? Iya. Nah, gimana sih biar si copywritingnya tuh menarik gitu, biar nyangkut juga di kepala orang, kayak tagline brand-brand gede gitu. Kalau aku jawab riset pasti bosan sih. Iya, yang lain gitu. Yang lain atau enggak punya tips tersendiri gitu. Biasanya kan suka ada aku enaknya kayak gini, aku gampang tuh kalau kayak gini gitu. Yang pertama biasanya tips dari aku adalah jangan remehkan visi atau ide intuitif pertama yang kita tulis. Nanti kayak apa yang kita pertama tulis tuh biasanya itu adalah potensi gitu. Kadang kita tuh kan kurang bersyukur nih. Ini yang pertama kita tulis kurang bagus, ganti kurang lagi. merasa puas terus gitu ya. Betul. Padahal itu loh yang bakal membawa kita ke winning itu.
gitu aja sih. Oke. Terus ada lagi sih beberapa tips yang out the box juga, kayak kita nanya ke orang secara langsung atau orang lain, tapi tanpa gimmick apapun, ya udah kayak conversationally aja, Oke, ngobrol aja. itu bisa jadi kalau misalkan asbun orang tuh Iya, bisa bener, jadi iya. ide ya, Itu out the keren box ya. sih. Bisa dicontoh Tuh, nih. jadi adaptasi aja gitu. Keren juga. Terus kan sekarang sudah mulai memasuki era digital ya. Oke. Digital nih, Menurut bos. menurut Kak Aldi yang tadi tuh efektif nggak sih di dunia digital ini? Yang mana yang tadi tuh? Ya kayak riset terus yang Iya, gitu-gitu. Apa kan sekarang mah apa-apa AI gitu. Enjibet ya. NG banget tuh. Nah, kira-kira kan bahasa AI itu pasti mau gimana pun pasti kelihatan AI gitu. Iya, paham. Tapi ya nggak sedikit sekarang orang yang pakai AI gitu. Tapi ya jadi menurut Kak Aldi tuh yang tadi riset-riset tanpa AI itu masih efektif. Oke, aku pernah dengar statement adalah mentor aku ya di sebuah agensi. Dia bilang kayak gini. Sebagus-bagusnya AI generating copywriting gitu buat sebuah campaign atau brand atau perusahaan, tetap feel kita yang masih menang gitu. Kenapa? Karena kita punya wawasan, kita sebagai manusia punya kelebihan buat memilih kata yang benar-benar sesuai banget gitu. Oke, kita bisa bilang AI kayak mampu generating banyak angle gitu ya, dan mempermudah pekerjaan kita. It's okay. Cuman kita harus tetap mengimplementasikan yang namanya copy editing yang aku bilang tadi. Tetap kita harus sempurnakan gitu loh. Tetap harus ngikuti prosedur yang ada berarti. Betul, ya. Ji. Ini pas banget pertanyaan selanjutnya tuh copywriting yang bagus tuh soal feeling atau ada rumusnya. Ternyata emang feeling tuh paling kuat ya, paling bagus gitu. Iya. Karena emang nggak bohong dari dulu juga gitu. Sebuah pesan atau kata-kata yang dibuat dengan hati kan membuat memikat gitu loh. Berarti copywriting tuh emang orang yang untuk orang yang bisa nulis aja atau yang buat orang kayak aku yang nggak suka nulis pun bisa gitu jadi copywriting. Bisa banget, semua orang juga punya kesempatan, opportunity buat jadi copywriter. Apalagi buat orang-orang atau kamu yang suka komen di IG atau di TikTok, Anda bisa jadi copywriting. Kenapa? Karena ide kreatif Anda sudah ada muncul di situ dan kelihatan. Mau sekreatif apapun AI, kita tetap kreatif ya, iya teman-teman. Dong. Asal diasah dan terus belajar ya, karena jam terbang tuh nggak bisa bohong ya, benar. Benar, 100% setuju. Keren banget. Kalau AI itu udah jadi ini aja, teman brainstorming aja. Kalau udah mentok tuh minta ide ya, bukan minta kerjain, teman-teman. Tidak boleh seperti itu. Kalau mentok ya jujur mentok, jangan dimentok-mentok. Iya. Tapi gimana ya, susah sih kayak sekarang tuh malah menyalahgunakan AI gitu. Ya, si I feel you juga sih. Apa ya namanya teh, budak AI. Bukan budak korporat lagi ya, budak korporat AI, tapi budak AI sekarang. Tapi yang kebiasaan pakai AI di kampus tuh nanti bakal struggling banget nggak sih di pekerjaan atau bahkan di pekerjaan pun boleh pakai AI. Gimana ya? Agaknya sulit ya. Ya betul, I'm afraid ya buat kalian yang mungkin bisa dibilang ketergantungan AI ya sejak mahasiswa. Tapi masih punya kesempatan juga sih selama pengen belajar organik gitu, soft skillnya, hard skillnya itu masih bisa selamat lah, asal jangan AI bet lah gitu. Jangan AI bet guys, tetap diri kalian yang paling kalian butuhin. Apalagi feel tuh harus kuat ya. Karena pasti karena pasti di dunia kerja tuh bakal lebih berat ya sih tantangannya. Betul sekali. Nah, ngomongin tantangan, kira-kira tantangan terbesar apa yang Kak Aldi hadapi sebagai seorang copywriter dan gimana sih cara Kak Aldi mengatasi itu? Oke. Salah satu tantangan aku yang paling gede tuh
jadi copywriting tapi jadi sekaligus jadi juga versatil writing. Oh, jadi sebagai copywriter tuh udah menjadi tantangan ya teman-teman. Betul. Ada tantangan yang lebih besar lagi namanya versatile writing. Apa itu? Jadi kita menulis harus serba bisa dalam sebuah bidang gitu loh. Harus serba bisa tuh gimana? Apa aja? Serba bisa maksudnya menurut aku adalah minimal tahu basicnya, tahu insight-nya gitu. Contoh nih kayak aku kan misalkan fokus sekarang sukanya ke dunia game atau kreatif gitu. Nah tiba-tiba punya klien yang order disuruh ngerjain copywriting dari dunia finansial teknologi, kalau nggak dari software gimana gitu loh. Jadi kita harus belajar lagi gitu. Berarti emang ya tantangan sebagai copywriter tuh harus research sana sini. Betul, research harus segala tahu ya. Apapun ya. Betul. Kayak serba bisa tuh bener, berarti aku baru get it gitu. Kalau serba bisa tuh ternyata benar-benar harus serba bisa ya. Dan cari-cari kosakata tuh udah menjadi tantangan ya. Iya sih, betul. Tapi kalau udah kebiasaan ya let it flow aja, enak banget. Karena kenapa aku nggak suka copywriting tuh karena aku nggak bisa mikir kata-kata yang bagus atau kata-kata yang cocok gitu. Kayak Ya, paham. Mikir apa coba. Betul. Kayak mau ngecat temen aja kayak ini ngecat apa ya, gimana ya bahasanya gitu. Apalagi bentuk AI. ngecat dosen tuh butuh AI. Apalagi harus nulis copywriting gitu. Agaknya struggling ya. Iya. Buat yang emang passionnya dari dulu sebagai copywriting aja udah struggle ya, apalagi kalian yang emang baru mau terjun gitu. Tapi jangan dijadiin sebuah beban. Aduh, susah banget. Enggak. Kalau kaliannya udah praktik dan buat banyak portofolio project pasti wah, enak aja, easy aja. Seru dan mungkin ada bangga tersendiri gitu ya. Betul sekali. Oke, keren sih. Nah, berarti kita harus punya skill-skill yang tadi ya. Ya, setidaknya. Skill apa tuh? Kira-kira yang selain yang tadi ada? Ada namanya technical writing. Mungkin kalau aja tahu kayak dalam menulis sebuah struktur tulisan itu kan kayak ada opening, headline, ada body, ada ending kayak gitulah call to actionnya. Nah, kalau kalian atau siapapun itu udah paham itu, udah bisa menulis sesuai dengan itu kalian bisa banget udah punya opportunity buat jadi copywriting. Nah, rapi lah intinya tulisan. Oke. Berarti ya balik lagi ke rumus ya kalau kayak gitu. Betul, kadang kita juga bisa bohong, harus balik ke rumus dan prosedur. Itu tuh Kak Aldi belajar sendiri atau emang diajarin sih di kampus? Di kampus sayangnya enggak ya waktu zaman aku. Jadi aku explore sendiri, otodidak, ya begitulah. Dikasih pelatihan nggak di perusahaan atau emang diajarin dulu? Oh, saat ini belum sih. Tapi berarti masuk perusahaan tuh Kak Aldi udah bisa? Ya udah bisa walaupun dalam identitas masih kecil lah. Sambil belajar namanya juga. Keren sih. Duh, gitu. Menjadi beban buat aku sepertinya. Enggak, jangan biasanya gitu, kalau bisa kok, kalau mau. Bisa, semua bisa. Asal ada niat ya Kak Aldi. Betul. Ya. Kak Aldi biasanya belajar dari mana tuh? Aku awalnya tuh nggak kayak belajar searching sendiri. Aku ikutan kursus gitu. Oke, suka ada kurs online gitu ya di IG? Iya, kelas-kelas gitu. Aku ikutan aja. Sambil nama teman juga. Gitu aja seru lah. Duh, tuh agaknya mager gitu. Bukan mager, suka kadang aduh lupa ada kelas ini, nggak jadi deh karena gratis. Makanya harus yang berbayar ya, biar kita nggak rugi-rugi banget ngeluarin uang buat kelas. Ada tanggung jawab. Aduh, parah banget sih ini. Aku udah AI, pemalas lagi. Jangan kayak jadilah seperti Kak Aldi kalau mau jadi copywriter sukses. Belum ya, lebih doain aja semoga. Menuju, amin. Sama ini juga semangat ya. Nah, terus ya tak minum dulu Kak Aldi. Udah tadi. So kamu yang belum. Iya. Nah, sebagai copywriter tuh kita harus bisa desain juga nggak sih? Karena kan kalau copywriting tuh identik dengan desainnya juga yang mudah dibaca ya. Nah itu tuh sekalian sama kitanya juga atau emang ada yang ngedesain dan kita cuma mikirin kata-katanya doang gitu? Oke. Nah kalau dari sisi copywritingnya dulu nih,
kita harus perlu tahu desain atau enggak, setidaknya tahu basicnya, kayak kita punya feel dan punya referensi aja gitu Ji. Jadi bisa kebayang tulisan yang kita buat nanti layoutnya, placementnya kayak gimana. Oke. Dan gak jarang copywriter juga ngasih apa ya, instruksi gitu loh ke tim visualnya, Oke. ke tim desainernya. Jadi tetap aja sebenarnya teamwork aja sih semua yang meliputi tim kreatif itu. Oke, berarti walaupun desainnya tuh nanti ada tim desain, tetap kita yang gambarin ya? Ya, nggak jarang Biar juga kayak gambarannya gitu. Kalau ada konsep unik yang memang mereka belum tahu gitu ya, referensinya kita bisa arahin. Oke, itu masuknya double job atau emang seorang copywriter tuh harus bisa gitu sekalian? Gimana ya? Kayaknya bukan double job sih, cuman karena harus tahu aja gitu ya, setidaknya basic itu tadi. Jadi biar enak aja outputnya nanti lebih proper gitu Ji. Jadi lebih sesuai dan relevan lagi pesan yang disampaikannya ke audiens gitu. Oke. Aduh, strugglingnya ada banget jadi copywriter ya. Tapi kayaknya seneng juga ya ngulik-ngulik kata-kata gitu. Iya, Jadi kalau nemu-nemu kosakata baru tuh seneng juga nggak sih? Kenal Kayak wah aku nggak? tahu nih teman-teman aku Iya. pasti nggak tahu nih kata-kata ini. Kayak gitu nggak sih? Soalnya aku anaknya sombong. Nggak kata. Bisa Bercanda. bisa dibanggain, bisa aman. Bisa ya. Oh iya, copywriter tuh sekarang dibutuhin di semua perusahaan dan bisnis-bisnis kayak gitu ya. Kayak semua perusahaan tuh harus iya. ada copywritingnya. Nggak jarang mereka butuh, cuman kebanyakan yang aku tahu ya, sepemahaman aku, biasanya agensi yang banyak butuh, agensi iklan di dunia kreatif. Tapi gak jarang di brand perusahaan juga mereka butuh seorang copywriting buat handle apa ya, iklan atau brand kreatif mereka. Berarti pekerjaan copywriter ini tuh udah jadi salah satu pekerjaan yang mungkin sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan gitu kan, Kang? Iya ya. Tapi intensitas sangat dicari itu terlalu enggak sih kalau menurut aku. Cuman kalau butuh banget mereka butuh gitu loh, ngerti gak? Gitu lah. Balik lagi ke AI tadi. Nah, kan tadi mah aku tanyanya tuh apa ya? Ya cara menulis AI sama feeling kita gitu. Tapi menurut Kak Aldi, AI sekarang tuh jadi saingan gak sih buat pekerjaan copywriter? Menarik nih pertanyaannya, berat banget ini. Itu. Berat banget jadi saingan, aduh gimana ya. Kalau menurut aku, selama kita jadi pilotnya si AI ini gitu loh, itu kan maksudnya bukan kita dipilotin ya, kita yang menghandle dan jadi pilot AI, itu bakal apa ya, menjadi kombinasi yang super lagi gitu loh Ji. Justru mempermudah. Betul ya. Tapi kalau kita kayak promptnya jelek ke AI, kita kayak ngemis-ngemis ke AI, kayak maksa-maksa gitu, nah itu jadi kayak kurang maksimal lagi dan jadi nggak berkualitas nantinya copywriting. Oke, berarti AI pun harus bekerja dengan baik dengan adanya kita sebagai copywriternya gitu ya, kita nggak juga bisa. harus mengarahkan dengan baik juga. Tetap kitanya juga harus ngerti ya gimananya. AI itu cuman membantu, balik lagi ke tadi ya, itu cuman membantu, jangan jadi budak AI teman-teman. Nah, buat kalau misalkan aku nih atau teman-teman di sana yang mau jadi copywriter tuh dari mana sih sebaiknya mulai? Dari mana? Oke. Saran yang aku bisa kasih dan insya Allah ampuh lah ini. Yang pertama adalah kalian perbanyak karya kreatif. Kamu bisa melakukan dengan bikin shadow atau fake project gitu ya. Itu tuh apa Kak? Jadi fake project itu kita buat proyek copywriting, kita kayak buat teks iklan, buat indoor atau outdoor. Nah, kita tulis itu buat brand tertentu gitu. Kamu bisa pilih kayak Tokopedia, dari Shopee, Lazada, bebas apapun gitu. Terus yang kedua, kalian bisa kayak sumbang ide, sedekah, copywriting lah istilahnya menurut aku mah. Buat teman-teman kamu yang punya followernya udah cukup gede gitu, kayak kita kasih copywriting captionnya gitu loh, headline-nya, hook-nya, atau buat bikin copy thumbnail-nya. Nah yang ketiga nih, ini penting banget juga nih. Kamu teman-teman bisa
apa ya namanya, menikmati iklan yang melewat di depan mata kalian. Jadi jangan apa ya, dikit-dikit kayak gatel, skip iklan skip, enggak, jangan. Belajar apa ya namanya, perbanyak referensi iklan yang dibuat, kayak lihat dari visualnya, teksnya, karena itu adalah hasil dari brainstorming teman-teman copywriting di luar sana. Jadi kalau ada iklan tuh kita analisis dulu ya. Betul, jangan di lihat skip aja, nikmati gitu. aja. Bener sih, kadang ya iklan tuh Sebab kita lagi seru-seru tiba-tiba ada Ya, iklan paham. gitu. Iya benar-benar dijadiin analisis ya. Betul, tapi panpengnya gini, kalau iklan itu apa ya, membuat kita terdiam, membisu, menikmati, berarti iklan itu berhasil buat targetnya. Berarti Anda adalah audiensnya. Oke. Susah ya untuk menghasilkan iklan yang berhasil seperti itu kayaknya, karena ya jarang-jarang juga audiens yang mantengin iklan gitu. Ya, betul, dan betul. Berarti kita harus ikutin tren juga mungkin ya. Ya, kita secara gak langsung dituntut buat itu. Oke. Nah, berarti buat teman-teman yang mau jadi copywriter tuh ya tidak lain tidak bukan kita harus banyak latihan, Betul. banyak analisis, banyak riset ya Kak Aldi. Ya. Terus yang penting jangan malas belajar, mau belajar dan niat itu yang paling penting, harus diniatkan. Jadi kalau basicnya nggak bisa nulis kayak aku tuh sebenarnya bisa ya kalau kita mau belajar jadi copywriter gitu. Tapi mungkin agak harus agaknya effort. Nah itu terima kasih. Agaknya harus effort lebih besar gitu. Karena pekerjaan ini bukan sesuatu hal yang atau suatu pekerjaan yang mudah. Betul, enggak. Karena ya sesuatu yang membutuhkan riset itu pastinya susah ya. Oke Kak Aldi, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan anak semester 5 ini yang sedang struggling dengan tugas-tugasnya. Ya udahan berarti ya. Kita mungkin sampai sini dulu ngobrolnya. Makasih banyak karena sekarang aku udah punya insight, udah punya pandangan ke depannya aku mau jadi apa. Kira-kira bisa difikirkan jadi copywriter tuh kayaknya seru ya. Bisa coba-coba. Nanti kalau aku nanya-nanya tentang copywriter boleh ya? Aman dong, boleh. Kalau aku minta bantuan boleh? Oh boleh banget. Buat temen-temen yang mau minta bantuan juga boleh ya Kak Aldi? Paling aja. Nah nanti kalau yang mau aku cantumin di bawah tuh nomor Kak Aldi, boleh nggak? Oke, mungkin penutupannya kita berterima kasih lagi sama Kak Aldi sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol sama aku. Nanti di segmen selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya Kak Aldi. Oke, sekian dari podcast Anjir ini. Oh iya, penjelasan dulu mungkin ya kenapa ini Anjir nama programnya, karena itu ya singkatan, walaupun notabene-nya anjir tuh kasar ya. Tapi enggak teman-teman, enggak semua kata anjir itu kasar. Contohnya anjir di sini itu Anggi Ngobrol Jelajah Inspirasi. Jadi itu bisa jadi copywriting nggak? Oh bisa lah, itu kreatif banget itu. Oke, see you next project. Bye-bye. Ya Allah, hujan ada-ada aja, bensin udah di akhir banget. Sekarang ada kendaraan, aku udah lupa. Sabar. Kuncinya adalah sabar. Dia ini matanya keranjang kali. Kita lagi kayak gini masih bilang ada cewek cantik. Apa aku bilang apa barusan? Nggak ada bang, itu ada monyet. Cantik kali, Bo. Biar nggak tegang, Allah. Halo semuanya, balik lagi sama aku Anggi di segmen Anjir.